building stock. Red, your tears for your long lost boss? Tears. I want to protect the people. Yeah, I can fly. Assalamualaikum sedulur, berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan merangkum film Iron Man, film yang diproduksi oleh MCU, dan film ini tayang pada tanggal 2 Mei 2008. Oke lor, nggak usah lama-lama, kita langsung saja mulai. Sebelum itu subscribe ya, oke? Tony Stark adalah pemimpin dari Stark Industries, sebuah perusahaan kontraktor militer utama yang ia warisi dari mendiang ayahnya. Stark adalah seorang jenius dan ajaib, namun dia juga seorang playboy. Setelah diwawancarai oleh Christine Everhart, ia membuatnya terpesona ke seks malam itu. Esokan paginya, asisten Stark, Virginia Pepper Potts atau biasa dipanggil Potts, mengirim Christine Everhart untuk pulang karena dia tidak berguna lagi. Sementara rekan lama ayahnya, Obadiah Stane, menjaga operasional sehari-hari karena dia adalah rekan Stark juga untuk sekarang. Stark terbang ke Afghanistan yang dilanda perang bersama teman dan penghubung militernya, yaitu Letnan Kolonel James Rhodes, untuk mendemonstrasi senjata baru Stark, rudal Jericho. Setelah itu, konvoi militer Stark pun diserang dan dia terluka kritis. Dan Stark sadar menemukan dirinya sebagai tawanan kelompok teroris Afghanistan yang dikenal sebagai 10 cincin. Sebuah elektromagnet telah ditanam di dadanya oleh Dr. Yinsen. Elektromagnet itu untuk menjaga pecahan peluru agar tidak mendekat ke hatinya dan tidak membunuhnya. Pemimpin 10 cincin, Raza, yaitu menawarkan kebebasan untuk Stark dengan membangun rudal Jericho untuk kelompoknya. Yinsen kemudian menegaskan kecurigaan Stark bahwa Raza tidak akan menepati janjinya. Dan selama 3 bulan kurungan Stark dan Yinsen diam-diam membangun sebuah baju besi kasar yang diaktifkan oleh miniatur reaktor arc, di mana Stark membangunnya untuk daya elektromagnetnya. Factory at home. So take it out of here. Stark dan Yinsen hampir menyelesaikan baju besinya, namun para teroris tidak sabar dan memberikan waktu 24 jam untuk Stark agar bisa menyelesaikan rudal Jericho. Batas waktu akan berakhir sebelum tuntutan sepenuhnya diaktifkan, sehingga Yinsen pun mengalihkan perhatian para penjaga, dan sementara Stark mengisi tenaga pada baju besinya. I'm gonna go buy you some time. Stick to the plan. Stark yang sudah berlapis baja bertempur untuk keluar dari gua, dan dia menemukan Yinsen sedang sekarat. Yinsen memberitahu kepada Stark untuk tidak membuang-buang waktunya karena waktu dia sangat penting dan jangan menyia-nyiakan hidupnya. Come on, we got a plan. We're gonna stick to it. Sit down now, Stark. Thank you for saving me. Stark membakar semua amunisi teroris dan terbang untuk melarikan diri. Namun dia kecelakaan di padang gurun. Stark bertahan, tetapi setelan
prototipe ini hancur. Setelah diselamatkan oleh Rhodes, Your eyes are red. Stark mengumumkan bahwa perusahaannya tidak akan lagi memproduksi senjata. Dan Stan pun menyarankan Stark bahwa hal ini mungkin merusak Stark Industries. Dan Stark pun mulai memfokuskan energinya untuk membangun sebuah versi perbaikan untuk setelannya, serta reaktor arc yang lebih kuat untuk dadanya. Please tell me. Right here. Got me? What? Our tragedy. Okay, let's do this right. Kemudian, selama penampilan publik pertama Stark, dia kembali, Everhart memberitahu dia bahwa senjata Stark Industries, termasuk rudal Jericho, baru-baru ini dikirim kepada 10 cincin dan sedang digunakan untuk menyerang kampung halaman Vincent. Mendengar hal itu, Stark berniat untuk menghancurkan pangkalan 10 cincin menggunakan baju besinya. Dan alhasil, pangkalan dan senjata rudal Jericho pun musnah oleh Stark. Dalam perjalanan pulang, Stark terdeteksi oleh angkatan udara yang dikira dia adalah pesawat tak berawak yang berbahaya. Komandan pasukan udara memanggil Rhodes untuk konfirmasi serangan kepada pesawat tak berawak itu. Stark pun diserang oleh 2 pesawat tempur, yaitu F-22 Raptor, dan dia berhasil menyelinap di bawah pesawat. Stark memberitahukan kepada Rhodes bahwa pesawat tak berawak itu adalah dirinya, dan dia meminta agar pesawat itu tidak menyerang Stark. Stark memutuskan untuk kabur dengan caranya sendiri. Namun, salah satu pesawat menabrak Stark dan membuat pesawat itu meledak. Sang pilot pun berhasil keluar dari pesawat, namun parasut pilot itu tidak mau terbuka. Stark pun akhirnya menyelamatkan pilot itu dari kecelakaan, dan sang pilot berhasil selamat, dan Stark pun berhasil kabur. Di suatu malam, Stan datang ke pangkalan 10 cincin untuk membuat kesepakatan terhadap mereka. Namun Stan berkhianat kepada 10 cincin dan membunuh mereka semua, dan juga merebut prototipe milik Stark pertama yang berhasil dirakit oleh para 10 cincin. Stark menyuruh Pod untuk meretas dan mengakses komputer yang di kantornya karena Stark curiga kepada Stan, karena pada serangan Stark ke pangkalan 10 cincin, dia melihat rudal Jericho dan senjata dari perusahaannya yang dikelola oleh Stan. Ketika sedang meretas, Potts kaget karena berkas di komputer berisi tentang misi untuk membunuh Stark yang dilakukan oleh Stan. Potts pun berhasil meretas semua data di komputer Stan, dan Stan mengetahui bahwa Pod meretas komputernya, lalu dia pergi dan bertemu dengan agen Coulson, yaitu SHIELD, lembaga rahasia pemerintah, dan Potts akan memberitahukan tentang kegiatan Stan.
Stan kemudian mendatangi Tony Stark dan melumpuhkan Stark dengan teknologi pelumpuh High Indra. Stan mengambil reaktor ark dari dada Stark dan meninggalkan Stark. Reaktor ark itu digunakan Stan untuk rekayasa prototipe milik Stark. Yang pertama yang dia rampas dari para teroris. Stark hampir mati karena reaktor ark miliknya diambil. Namun Stark berhasil selamat karena reaktor pertamanya. Sementara itu, Potts dan beberapa agen SHIELD pergi untuk menahan Stan. Namun mereka diserang oleh Stan dengan setelannya yang bernama Ironmonger. Stark pergi menyelamatkan Potts, tapi dia juga menyadari bahwa dia tidak sebanding dengan Stan karena reaktor milik Stark terlalu lemah dan kekurangan tenaga. Stark dan Stan melakukan pertarungan di mana Stark kalah kekuatan dengan Stan karena reaktor Stark dayanya lemah. Dalam pertarungan mereka naik ke langit. Namun di sini baju Stark lebih canggih karena sudah ditingkatkan sehingga tidak membeku saat di atas. Dia menghubungi Potts untuk meminta bantuan dengan cara membuat reaktor di bawah gedung agar kelebihan muatan. Stark pun mencabut kabel sasaran Stan sehingga tembakannya selalu meleset. Di saat itu pula Stark menginstruksikan kepada Potts agar menyalakan reaktornya. Ketika reaktor dinyalakan, Stan yang berada di atas gedung seketika mati karena tersengat listrik oleh gelombang reaktor dan membuatnya jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, publik dibuat gempar karena siapa Iron Man itu. Dan sebelum berbicara pada sebuah konferensi pers, Stark sebentar membuat suatu usaha untuk membangun hubungan romantis dengan Potts, tetapi ditolak. Stark mulai memberitahukan cerita yang diberikan kepadanya oleh SHIELD, tetapi kemudian dia mengumumkan bahwa dirinya adalah Iron Man. Iron Man. Dalam adegan setelah kredit, Direktur SHIELD yaitu Nick Fury mengunjungi Stark di rumahnya dan mencatat bahwa Iron Man bukan satu-satunya superhero di dunia. Ia mengatakan ingin membahas Avenger Initiative. Demikian alur cerita film Iron Man. Kalau ada kekurangannya ya mohon maaf. Alat yang saya gunakan cuman sederhana. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.